Apa perlu kita umbar aib Najwa Shihab? Apa perlu kita bongkar semua? Jangan karena Yo, this is my hip hop pantun. My name is Rijal Jamal. Makassar Kolakabone berasal. Logat Bugisku masih tetap kental. Cita-cita ikhlas beramal karena berat. Menjadi orang yang sukses selalu terkenal. Ustaz Maulana Duta Sheila juga al. Dimirip-miripin kelakuan si Rijal. Cewek milenial minta dinikahi masal. Segera OTW langsung ke Masjid Istiqlal. Hadir dalam dunia hip hop, produktif never drop. Bukan maksud menyaingi artis-artis yang top, hanya ingin sampaikan pesan ke kalian. So, konten-konten sampah segera harus di-stop. Hey para kaula muda, buatlah suatu yang beda. Banyakin berkarya, jangan hanya banyak gaya. Sudah waktunya kita kolaborasi, ciptakan segudang prestasi, biar pemerintah melek dan berikan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, alright baby. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Rijal Jamal. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi, motivasi dan juga edukasi, dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini. Dan semua kita akan kemas secara logika, etika dan juga estetika. Nice people, kali ini tidak ada pantun di awal karena sebenarnya beritanya bisa kita katakan parah, bisa kita juga katakan biasa aja. Tapi ini perlu kita telisik sebagai anak muda atau sebagai generasi pelanjut ke depan, dan netizen-netizen semua yang budiman di sana. Ini perlu karena ada sesuatu yang ganjal, dimana yaitu ketika Najwa Shihab, siapa yang tidak kenal Najwa Shihab, seorang presenter yang cukup mempunyai nama yang sangat luar biasa, dimana ketika dia membuat sebuah video narasi di rumahnya yang mengenai ataupun yang menyinggung sedikit mengenai anggota DPR RI yang notabene pada saat pandemi corona ini sedang tidak fokus-fokusnya melakukan pencegahan penanganan COVID-19. Nah, kira-kira itu masalah utamanya. Dan setelah video yang kurang lebih berdurasi 4 menit lebih, dan saya putar ulang-ulang itu berapa kali, dan memang sepertinya Mbak Najwa ini memiliki keresahan yang amat tinggi bagi anggota DPR. Tapi apa yang terjadi? Wow, reaksi dari berbagai anggota DPR RI cukup panas. Mungkin kok bisa dikatakan mungkin semuanya, kurang lebih 500 orang itu pasti akan memberikan atau mungkin geram ya, tapi mungkin malas saja memberikan tanggapan kepada Najwa. Ada beberapa anggota DPR RI yang cukup vokal menyerang balik Mbak Najwa. Beberapa diantaranya. Pertama itu Ahmad Saroni. Dalam postingannya ia mengatakan bahwa kita sudah mengeluarkan uang pribadi tapi masih dianggap tidak kerja. Mudah-mudahan bisa sadar dan kemudian bisa mengambil hikmah atau memetik hikmah di bulan Ramadan itu. Itu salah satu singgungan dari Ahmad Saroni. Ada juga dari Gerindra. Tadi Ahmad Saroni dari Nasdem. Ada juga Gerindra itu Andre Rosiade yang juga terang-terangan mengatakan, Mbak Najwa tolong pikirkan kembali apa yang sudah disampaikan, atau cermati apa lagi yang kira-kira yang disampaikan itu pasti mendapat celah ya, kira-kira begitu. Terus yang paling tajam juga adalah ini Arteria Dahlan, seorang politisi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dia menyampaikan bahwa apa perlu kita umbar aib Najwa Shihab? Apa perlu kita bongkar semua? Jangan karena mentang-mentang wajah mirip Bak Cinderella lalu kemudian tutur bahasa yang indah kemudian tidak memiliki aib dan dosa. Nah, kira-kira setelah saya telisik sebenarnya apa maksud dari anggota DPR Arteria Dahlan ini? Wow, ternyata ada keterlibatan Najwa Shihab dengan mitra kartu prakerja. Wow, menarik sekali. Ada 8 platform digital yang terlibat dalam kartu prakerja yang menghabiskan anggaran kita sebanyak 5,6 triliun. Amazing, nice. Belum selesai masalah dengan Skill Academy by Ruang Guru. Kali ini Najwa Shihab yang diserang melalui sekolah.mu ya, sekolah.mu, yang merupakan pimpinannya adalah kakak Najwa Shihab sendiri, itu Najla Shihab. Akhirnya kemudian saya berpikir, memang betul mungkin ya. Kira-kira memang ada pengaruhnya Mbak Najwa di sana, karena memang Mbak Najwa tidak pernah membahas mengenai kartu prakerja di mata Najwa, yaitu baik di narasi dan sebagainya, tidak pernah. Yang membahas tentang COVID-19, mudik pulang kampung dan sebagainya yang berhubungan dengan COVID-19. Tapi kartu prakerja tidak pernah. Koreksi para teman-teman netizen, silahkan komentar kalau saya salah, tapi saya menganggapnya begitu.
Di sini saya tidak sedang memposisikan diri bahwa saya membela Najwa dan juga saya membela DPR RI. Tapi kemudian kita harus mencermati dan kita menganalisa kira-kira karena apa yang menjadi motif keduanya. Satu, DPR RI bilang atau yang diwakili oleh beberapa oknum ini mengatakan apa perlu kita bongkar, dan mereka kemudian bersuara meminta KPK agar segera mengusut tuntas mengenai 5,6 triliun itu. Berarti DPR RI tahu dong, tahu kan? Tahu nggak ya? Pasti tahu dong siapa yang terlibat di situ, sehingga dia kemudian terang-terangan berani mengatakan apa perlu kita bongkar. Berarti kan sudah tahu itu. Persepsi saya seperti itu. Najwa juga pasti juga ada motif. Kenapa kemudian fokus ke sana bukan ke kartu prakerjanya? Padahal itu isu yang sangat hangat loh, dan Mbak Najwa tidak pernah mempermasalahkan mengenai status milenial. Dan berbagai macam sumber informasi yang sudah kita lihat dan sudah kita saksikan, dan ternyata sekali lagi teman-teman, beberapa media sudah ingin mengkonfirmasi kepada Mbak Najwa, dan ternyata Mbak Najwa tidak memberikan respon apapun sampai dengan video ini diambil. Oleh karena itu penting bagi kita kemudian untuk bisa menelisik ini. Jangan sampai sekali lagi ketika saya berada di posisi Mbak Najwa, ya itulah fungsi seorang jurnalis yang memang harus melakukan sosial kontrol, melakukan kritis terhadap lembaga-lembaga yang tentunya sangat erat kaitannya dengan banyak kebijakan publik, termasuk kita sebagai orang biasa pasti akan kena dampaknya. Secara pun juga saya akan berpihak pada anggota DPR RI. Maksud saya adalah kenapa hanya itu fokusnya saja. Mbak Najwa ini fokusnya ke situ saja, ke situ saja, ke situ saja. Kenapa mitra kartu prakerja ini tidak digubris atau tidak dimuat oleh Mbak Najwa? Akan sangat baik Mbak Najwa kalau Mbak Najwa juga membahas mengenai kartu prakerja, terutama terkait mengenai pelibatan 8 platform digital. Apalagi Sekolah.mu pimpinan Mbak Najla Shihab yang notabene kakak Anda Mbak Najwa itu adalah atau itu berdiri pada tahun 2019. Kartu prakerja baru diluncurkan di tahun 2020. Seperti apa itu? Biarkanlah teman-teman netizen yang menjawab. Terima kasih banyak. Saya Rizal Jamal. Jangan lupa berkarya hari ini. Thank you. Terima kasih nice people. Alright baby, sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan, dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.